Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Ramadhan Kusumawardana. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah seminar tentang desain grafis, membangun kreativitas dan keterampilan masa kini. Yang pertama, apa itu desain grafis? Desain grafis adalah bentuk komunikasi visual yang menggunakan elemen seperti gambar, teks, dan warna untuk menyampaikan sebuah pesan secara efektif. Lebih dari sekadar membuat sesuatu terlihat bagus, desain grafis adalah seni dan praktik merencanakan dan memproyeksikan ide dan pengalaman dengan konten visual dan tekstual. Ini melibatkan pemikiran kreatif dan teknis untuk menghasilkan solusi visual yang menarik perhatian dan mudah dipahami. Contoh penerapannya adalah ada kemasan produk atau packaging. Ini meningkatkan daya tarik visual dan informasi produk. Ada juga poster dan brosur untuk menyampaikan promosi dan informasi acara secara jelas, dan juga untuk media digital seperti website, aplikasi, dan konten media sosial yang menarik. Selanjutnya ada unsur-unsur desain grafis yang wajib kita ketahui. Yang pertama ada titik, yaitu elemen terkecil pembentuk objek visual. Ada ruang, area positif dan negatif dalam desain untuk menciptakan sebuah kedalaman. Selanjutnya ada tekstur, yaitu kualitas permukaan objek yang dapat dirasakan visual atau taktil. Selanjutnya garis untuk menghubungkan dua titik dan menciptakan arah dan pergerakan. Selanjutnya ada bidang, yaitu area dua dimensi yang dibatasi garis atau bentuk. Dan terakhir ada warna, memberi kesan emosional, membedakan, dan memperkuat merek. Memahami dan mengelola unsur-unsur ini adalah kunci untuk menciptakan desain yang harmonis dan bermakna. Misalnya, garis tebal dapat memberi kesan tegas dan kuat, sementara pilihan warna tertentu dapat sangat mempengaruhi mood dan citra suatu merek atau pesan. Selanjutnya, prinsip dasar desain grafis. Yang pertama ada kesatuan atau unity. Semua elemen desain saling terhubung, membentuk kesatuan visual yang utuh dan kohesif, membuat desain mudah dicerna. Selanjutnya ada kontras, penggunaan perbedaan signifikan antara elemen untuk membedakan yang penting dan menarik perhatian. Selanjutnya ada keseimbangan atau balance, distribusi visual elemen yang merata baik secara simetris atau formal maupun asimetris atau informal untuk menciptakan stabilitas. Yang terakhir ada hierarki, untuk mengatur elemen berdasarkan kepentingan, mengarahkan mata audiens pada informasi utama terlebih dahulu. Penerapan prinsip-prinsip ini membantu desainer menciptakan karya yang tidak hanya indah, tetapi juga fungsional dan komunikatif. Desain yang baik adalah desain yang mampu menuntun audiens melalui pesan yang ingin disampaikan. Selanjutnya, ada peran desain grafis di era digital dan pendidikan. Di era digital, desain grafis telah berkembang menjadi lebih dari sekedar estetika. Ia adalah alat strategis untuk membangun identitas merek yang kuat dan menjadikan informasi lebih menarik serta mudah dipahami di berbagai platform. Dalam konteks pendidikan, kita ambil contoh seperti di SMK Ibrahim 1 Sukoharjo. Penggunaan software desain populer seperti CorelDRAW sangat penting untuk mengasah keterampilan siswa. Ini membekali mereka dengan kompetensi praktis yang relevan dengan kebutuhan industri. Di sini ada contoh studi kasusnya, yaitu seminar desain grafis di SMK Ibrahim 1 Sukoharjo. Yang pertama ada metode interaktif dan praktik nyata. Seminar diselenggarakan dengan pendekatan interaktif, melibatkan praktik langsung menggunakan CorelDRAW. Siswa dibimbing untuk menerapkan teori desain dalam proyek nyata. Hasil yang memuaskan, siswa menunjukkan peningkatan signifikan dalam mengaplikasikan prinsip desain grafis. Kemampuan mereka dalam menggunakan CorelDRAW menjadi lebih mahir dan juga siap untuk dunia pendidikan dan industri. Dampak positifnya adalah peluang karir terbuka, membuka jalan bagi siswa untuk berkarir di industri kreatif. Kreativitas lebih luas dan mendorong pengembangan kreativitas dan inovasi siswa. Selanjutnya, di sini ada tips untuk membuat desain presentasi yang efektif dan menarik. Yang pertama, minimalkan teks dan maksimalkan visual. Gunakan poin-poin utama saja. Gambar dan ikon yang relevan akan berbicara lebih banyak dan membuat audiens tetap fokus. Yang kedua, terapkan prinsip desain. Perhatikan ruang kosong
atau white space untuk pemapasan visual, gunakan kontras warna yang baik untuk keterbacaan dan atur hierarki informasi. Yang ketiga, manfaatkan software desain. Gunakan alat bantu seperti Canva, PowerPoint, atau Keynote untuk desain yang profesional tanpa harus memiliki keahlian desain grafis tingkat lanjut. Yang keempat atau yang terakhir, konsisten dalam gaya. Pastikan font, warna, dan gaya visual lainnya konsisten di seluruh slide untuk menciptakan tampilan yang rapi dan profesional. Selanjutnya yaitu peluang karir dan industri kreatif dari desain grafis. Keterampilan desain grafis adalah aset berharga yang membuka berbagai pintu industri kreatif yang terus berkembang pesat. Yang pertama ada agensi periklanan, yaitu untuk menciptakan iklan visual yang menarik untuk berbagai merek. Yang kedua ada branding dan marketing, untuk membangun identitas visual merek yang kuat dan konsisten. Selanjutnya untuk media dan digital, untuk mendesain konten visual website, aplikasi, dan media sosial. Yang terakhir ada startup dan teknologi, untuk mendesain antarmuka pengguna atau UI dan pengalaman pengguna atau UX. Tren terbaru dalam desain grafis yaitu desain untuk media sosial seperti konten visual yang dinamis dan menarik, animasi dan motion grafik. Untuk memberi kehidupan pada visual statis, UI UX design menciptakan pengalaman digital yang intuitif dan menyenangkan. Mengasah keterampilan desain grafis adalah langkah awal yang tepat. Yang pertama, pahami dasar-dasarnya, yaitu mulai dengan mempelajari unsur dan prinsip dasar desain grafis untuk membangun fondasi yang kuat. Praktikan dengan software. Rutin berlatih menggunakan software desain populer seperti CorelDRAW, Adobe Illustrator, Canva, Adobe Photoshop, dan lain-lain. Bergabung dengan komunitas seperti ikut seminar, workshop, dan komunitas desain untuk terus belajar, berinovasi, dan mendapatkan sebuah feedback atau umpan balik. Yang terakhir, bangun portofolio. Kumpulkan karya-karya terbaik kalian dalam sebuah portofolio untuk menunjukkan kemampuan kepada calon klien atau perusahaan. Yang terakhir, ada kesimpulan dan aksi. Desain grafis adalah kunci komunikasi visual. Ia adalah elemen krusial untuk menyampaikan pesan secara efektif dan kreatif di era digital ini. Peluang besar di depan mata. Menguasai desain grafis membuka jalan lebar untuk sukses di dunia pendidikan dan karir. Baik teman-teman semua, mari berkreasi. Jangan tunda lagi, mulailah belajar dan berkreasi desain grafis untuk masa depan yang lebih cerah dan penuh inovasi. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.